yang menyambut kedatangan saya dengan bangun dari tempat tidurnya namanya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Malah dia datangnya yuharwil itu lari kecil ya. Kata Sofahani, kemudian dia menyalami saya wahanani dengan mengucapkan selamat. Wallahi maqama rajulun minal muhadirin ghairuhu, selain dari dia nggak ada yang bangun ya. Maka nalayan sahali Talhah, makanya Talhah akan selalu dalam kenangan saya sebab satu-satunya sahabat yang menyambut saya dengan bangun dari tempat duduknya hanya beliau. Kemudian beliau bilang selama salam tuh, akhirnya saya melihat Rasul dan kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian qala wa huwa yabruku wajhahu minas surur ya. Begitu saya lihat baginda Rasul subhanallah kelihatan bersinar luar biasa saking girangnya dengan taubat yang saya terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Absyir bi khair yauma marra alaika mundu walad, kayaknya enggak ada hari yang lebih menggembirakan buat kamu semenjak kamu dilahirkan oleh ibu kamu dari hari ini. Sebab hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah buat engkau wahai Ka'ab, adanya engkau mendapat taubat dari Allah. Amin indika ya amin indillah, ini berita ucapan ini wahai Rasul datang dari dirimu apa dari Allah? Qala la bal min indillahi azza wa jalla, semua yang aku ucapkan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini menceritakan sunnah Rasul ya, wakana dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza surra istanara wajhuhu, apabila Nabi sedang bergembira lebih bercahaya lagi wajahnya ya, hatta ka'anna wajhuhu qit'ah qamar. Kalau kita lihat wajah Nabi kalau sedang bergembira persis bagaikan cahaya bulan purnama ya. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami sudah berulang mengetahui hal itu. Nabi kalau bergembira lebih bercahaya lagi ya, maka pantas kita katakan anta syamsun anta badrun ya. Wa falamma jalastu baina yadayhi, ketika saya duduk di depan baginda, kata baginda, saya ngomong sama baginda, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqah ya. Wahai baginda, saking girangnya saya dengan tobat diterima oleh Allah, an khali, saya akan melepas min mali dari semua harta saya, shadaqatan sebagai sedekah, ilallahi wa ila rasulihi, kepada Allah dan juga kepada Rasul Allah. Apa jawaban Rasul? Amsik alaika ba'da malik fahuwa khairul lak ya. Ka'ab, ntar dulu, jangan terlalu euforia kamu ya, silahkan aja sedekah, tapi jangan semuanya. Ba'da malika, sebagian aja yang kamu sedekahkan, itu lebih baik buat kamu daripada kamu sedekahkan secara keseluruhan, gitu kan, udah ya kemarin. Fakultu, maka saya berkata, ini amsik sahmi alladhi bi Khaybar, walaupun saya keluarkan semua, Rasul tetap ada saham saya. Apa kemarin saham? Ada simpanan ya? Ada simpanan saya. Waktu saya perang di Khaybar, saya akan dapat ghanimah, dapat harta rampasan yang ada banyak. Wa qultu ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidqi, semuanya saya jujur, wahai Rasul, adanya saya diterima tobat sama Allah. Tahu nggak Rasul penyebabnya apa? Nah, kata beliau, kata Ka'ab, mana tadi, anjani, adanya saya selamat bisidqi, semuanya berawal berangkat dari kejujuran saya. Nah, ini ajaran buat kita ya. Jadi jujur itulah yang akan menjadikan kita sukses. Walaupun bohong kelihatan sukses, semu ya. Wa inna min taubati alla uhadditsa illa sidqan ma baqaitu. Ketahuilah wahai Rasul, dari sekian banyak syukur, rasa syukur saya dengan taubat diterima, pokoknya saya berjanji mulai hari ini la uhaddits, tidak akan pernah ngomong illa sidqan, kecuali
Iya, Bang Muhyiddin ya. Saya berjanji untuk tidak bicara kecuali jujur, ya, kecuali benar. Maka itu sisa umur saya akan saya laksanakan seperti itu, ya. Fawallahi, maka demi Allah, ma'alim itu saya tidak pernah tahu ahadan akan seseorang minal muslimin dari orang-orang Islam Allahullahu ta'ala yang memberikan musibah Allahu akan itu orang fi sidqil hadith gara-gara bicara jujur mundu zakartu semenjak saya menyebut hal itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsan mimma ablanillahu ta'ala. Nah, ini kata Rasulullah tadi wallahi, itu kan tadi yang dibaca ya. Wallahi demi Allah. Nah, ini buat contoh buat kita ya. Jadi suksesnya Ka'ab itu mempertahankan kebenaran. Dan kemudian sukses yang berlanjut karena dia berjanji kepada Allah untuk tidak bicara kecuali yang jujur dan benar. Bahkan di sini wallahi demi Allah ma ta'ammadtu, saya tidak akan pernah dengan sengaja kadzbatan berbuat mengucapkan kalimat yang penuh kebohongan munzu kuntu semenjak saya bersumpah dengan masalah itu di depan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila yaumi hadza, sampai saat ini ya. Apa yang diharapkan wa ini, dan sesungguhnya saya la arju, sungguh mengharap saya an yahfazanillahu ta'ala fima baqiya, semoga Allah menganugerahkan pemeliharaannya kepada saya fima baqiya, di umur saya, sisa daripada umur saya yang saya akan lalui ya. Tuh. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa kejujuranlah yang akan menjadikan orang selamat. Dan yang namanya kebohongan, walaupun kita sempat mendapat anugerah, itu anugerah tidak akan tetap, sebab kebohongan merupakan sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berjanji untuk tidak berbohong, tapi tetap ujungnya wa inni la arju, saya sangat mengharap. Apa yang diharapkan an yahfazanillah, untuk memelihara Allah akan diri saya fima baqiya, di dalam umur, di dalam sisa umur saya. Itu janjinya. Itu untuk kita contoh ini supaya kita sama-sama mendapat apa? Mendapat bisyarah, mendapat berita gembira dari Allah. Fa anzaqala, maka berkata Ka'ab, fa anzalallahu, anzala artinya maka menurunkan Allah Ta'ala mahaluhur Allah laqad taba, ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil 'usrah hatta balagha innahu bihim raufur rahim. Fa'anzalallah, maka menurunkan Allah ayat yang berbunyi laqad taba ya. Laqad taba, itu anjal ketemu tak, namanya idgham mutamasilain, ilandarnya yang keluar huruf ta ya. Laqad taballahu, jangan dibaca laqad taba, salah ya. Laqad taba, sungguh telah memberi atau Allah ala nabi, atas baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal muhajirin, dan seluruh kaum muhajirin sama-sama menerima, sama-sama mendapat taubat dari Allah, wal ansor, dan juga kaum ansor semua diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka semuanya diterima taubat? Alladzina tabauhu, sebab mereka merupakan kaum golongan ittabauhu, ikut kepada kehendak atau keinginan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
fi sa'atil usrati di dalam keadaan usrah susah ya. Waalaikumsalam. Oh Mas Agung, oh. Dengan adanya mereka, saya, Idris duduk, please sit down ya. Apa tadi? Itaba'uhu fi sa'atil usrati. Kita tahu perang Tabuk itu saat udara begitu panas kan gitu ya. Tapi ternyata al-ansar wal muhajirin sama-sama ikut kepada beliau walaupun situasi kondisi sangat-sangat tidak bersahabat kalau bahasa sekarang ya. Itulah penyebabnya. Nah, kita juga ambil kesimpulan kalau kita sekarang walaupun dalam keadaan susah, tapi kita tidak tinggalkan yang namanya ittiba baginda Rasul, ikut kepada baginda Rasul, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan orang yang diterima taubat ata ibni dzambi kamana dzanbalahu, orang yang taubat dari dosa sama persis dengan orang yang nggak pernah berbuat dosa ya. Walaupun dosa kita numpuk banyak, jadi kalau kita tobat dianggap tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita sudah dianggap tidak berbuat dosa, maka insya Allah the life is very easy. Life is easy bagi mereka yang tidak punya dosa. Hidup itu ya ringan. Kita kadang-kadang pengen ringan, puyeng, kadang-kadang puyeng. Seringnya kita pegang ini kan sampai hitam, kirain bekas lujur berarti bukan supaya nggak gelap, supaya easy, supaya terasa ringan. Jadilah orang-orang yang bertaubat kepada Allah minal dzunub, dari segala dosa. Kalau orang nanya gimana biar diambil dosa, gampang, ikuti aja deh. Buludan di mana ya? Jadi puyeng, gua kudu pulang, buludan dulu, gua lurah. Saya sendiri kenapa pengen jadi lurah? Makanya saya sekarang hadirin kalau ada kesempatan ya, supaya apa? Supaya kita lebih pandai mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Maulana Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab mengikuti beliau itu jalan untuk diterimanya taubat kita sama Allah. Sementara diterima taubat adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga, menjadikan kita punya kehidupan lebih ringan insya Allah ya. Kenapa Allah begitu murah dengan memberikan taubat? Innahu, sesungguhnya Allah, bihim, dengan mereka muhajirin, mereka ansor, mereka orang-orang muslimin, rauf, maha penyayang, raufun, maha pengasih, rahimun, maha penyayang. Udah gampang itu aja. Sekarang lagi rame laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan jangan menganggap satu pekerjaan kalau itu sunnah kecil ya, boleh. Banyak orang boleh. Nih sunnah yang kecil aja, sunnah ada yang kecil ya. Sambil nunjukin siwak. Siwak nggak ada yang gede. Kalau siwak segede yang listrik siapa yang mau makan? Tapi jangan katakan itu kecil ya. Apalagi masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki yang kiri, itu luar biasa gede pahalanya ya. Keluar dari kamar mandi, dahulukan kaki yang kanan, luar biasa itu Pak. Pokoknya sekecil ya, kecil lagi lah. Walaupun kelihatan kecil, Mas Banjar kepandang. Itu doang Pak. Walaupun kelihatan kecil, tapi qimah harga dari satu sunnah luar biasa. Saya kasih gambaran satu aja yang sering saya katakan. 2 rakaat menggunakan siwak bisa ngalahin 70 rakaat tanpa siwak. Ya kalau sekarang sengaja 70 rakaat. Kalau nggak habis teh manis sampai 13. Itu ya sekecil itu. Hei, mana itu siwak habis? Jangan sampai pada hilang. Hilang mulu Mas Ganjar itu. Alasannya ya susah ya. Ini
Padahal ketinggalan nggak sengaja. Ini punya Abi nih berkah-berkah. Saya sudah ya sampai sekarang gitu emang berkahnya nggak selalu gitu. Berkah masyarakat. Sering saya rumah kalau orang waktu saya nyantren, kalau guru saya ketinggalan rokok di masjidnya, kita tambahin anak sekarang dirokok berkah buat kiai. Bisa-bisa bini gue kalau berkain. Oke ya. Jadi keras di sini. Taubat akan kita raih saat kita pintar mengikuti sunnah daripada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang namanya kalau bisa ya puasanya. Kenapa nggak puasa lagi Kamis? Lagi nggak puasa iya. Ya itu yang saya tanya, lagi nggak puasa kenapa? Jawabnya lagi nggak puasa. Kalau saya udah maklum. Oke, jadi kita cara bacanya ini ya. Laqad tamallahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah. Ujungnya innahu bihim raufur rahim. Secara khusus dia buat Ka'ab dan kawan-kawan. Kawan-kawan yang 3 masih ingat? Kawan Ka'ab kan ada 2 orang, siapa namanya? Hilal bin Murrah, satu lagi Hilal bin Murrah, satu lagi Murrah. Di situ, ayo apalin kalau siapa? Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah, Rabi'ah bin Murarah bin Rabi'ah al-Amiri. Wa 'ala tsalatsah tuh secara khusus ya. Khos. Wa 'ala tsalatsati dan atas orang 3. Tuh, disebut di Quran tuh. Alladzina khulifu, yang mana mereka orang bertiga ini sama-sama meninggalkan diri, tidak ikut perang Tabuk. Akhirnya Allah kasih mereka cobaan, bentuknya tidak lain, jangan-jangan masyarakat banyak istri sendiri pun dilarang sama Rasul untuk mendekati mereka yang bertiga. Kata Ka'ab bin Malik, kalau yang luang gua nggak pikirin sebab dia udah pada tua renta, kira-kira kita manula semua lah. Segede gua masih ini banget, lagi sedang-sedangnya sedang. Allah Akbar. Akhirnya apa? Hatta sehingga idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, mereka merasakan begitu sempitnya dunia, padahal ini dunia luas banget. Kenapa merasa sempit? Gara-gara mereka didiami oleh seluruh orang yang ada saat itu, ya. Jadi betapa dukanya, betapa bingungnya hidup di tengah orang banyak, tapi satu pun tidak ada yang mau ngajak bicara kepada beliau. Mesti ingat kemarin Ka'ab bin Ahbar, saat Ka'ab bin Malik sampai naik ke pagar, nemuin orang yang paling dia cintai, yang sayang dia, ponakannya sendiri, tapi tetap ngomong-ngomong ya. Luar biasa, terasa dunia ini sempit, kira-kira gitu kalau akan saya akan sempit rasanya ini dunia walaupun begitu luas ya. Akhirnya hatta balagha, sehingga sampai itu ayat kepada kalimat ittaqullah. Lurah dari semuanya dah Hamiduddin, takutlah kamu bukan kepada istrimu, takutlah kamu bukan kepada pimpinanmu, takutlah kamu bukan kepada bosmu, takut kamu harus kepada Allah. Ya? Kalau udah takut sama Allah, insya Allah takut ngekhianati bini otomatis ya. Kalau udah takut sama Allah, anak buah pasti nurut sama pimpinan kan gitu ya, karyawan pasti nurut sama direkturnya. Sebab apa? Sebab semuanya merupakan bagian dari takut kepada Allah. Saya takut sama Ansor ya, karena Allah. Aku saya kalau bertakbir dengan saya ketakian kalau mau ngaji daripada dia mau ngaji.
takutnya karena Allah. Lurah juga harus takut kepada karyawan, karyawan harus taat kepada ini. Tapi semuanya sumbernya dari Allah. Ya. Mana tadi? Nah ini datang perintah ittaqullah, takutlah kamu wahai umat kepada Allah. Yang terakhir ini merupakan dzikrul khas ba'da dzikril 'am, menyebut yang khusus setelah yang umum. Kalau yang umum ittaqullah udah habis semua ke bawah, semua itu kebaikan ya. Tapi di sini dirinci sama Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Nah, hati-hati buat pejabat, buat pengusaha nih. Kunu, jadilah kamu orang-orang yang ma'as shadiqin, selalu berkawan, berteman dengan orang-orang yang shadiq. Apa yang shadiq? Yang jujur ya. Lurah sekarang merasa tertipu gara-gara kurang waspada bahwa temen itu emang kagak jujur ya. Bukan salah dia, salah lurah. Udah tahu lu gua begini, lu temenin dulu. Ngerti nggak? Makanya Allah sayang sama kita supaya kalian tidak disakiti oleh orang-orang sekeliling kalian. Pilih kunu ma'as shadiqin. Hilang tuh pada hari Ustaz Muhyiddin kalimah berteman sama siapa aja. Ingat nggak bisa, siapa aja temen lo nggak jadi soal. Ini soal kunu ma'as shadiqin, itu perintah Allah. Lu kudu berteman bareng-bareng sama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur di dalam segala hal, itu perintah Allah ya. Makanya kita selalu waspada, jangan sampai kita ya baginda Rasul gimana kalau mendoa an adillah audallah, saya kepengen untuk tidak menzalimi orang dan juga tidak dizalimi oleh orang, untuk membodohi orang dan dibodohi oleh orang. Itu termasuk hadis doa yang selalu diucapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Oke, masih lanjut ini qala Ka'ab. Kalian kalau pengen habis Kamis kemarin, kalau hari ini nggak habis juga bisa-bisa ntar Kamis besok nggak datang. Wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qat ba'da idh hadanillahu lil Islam a'zam fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ngomong sendiri aja saya kabin. Demi Allah, kayaknya Allah tidak pernah memberi nikmat kepada saya yang lebih gede daripada saya mendapat hidayat untuk berada atau untuk memeluk agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah ya, ucapkan alhamdulillah. Sampai saat ini kita sama-sama dikasih keislaman, keimanan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah abadikan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Kalau Pak Dahli sekarang lagi tahlil tuh ada di ujung. Ayo tutup ya. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya karim. Udah pernah disuruh gitu. Kayak minta gua dong lagi. Kalau namanya udah bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah sampai waladhdallin. Amin. Kan udah penutup tuh. Wa'fu 'anna ya karim. Kebanyakan tuh orang-orang yang nggak tahu emang udah enakan di situ apa nggak tahu yang lain ya. Tahu kan? Yang keluar Allahumma sabbitna bil Islam wa sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil i'tiqad wa sabbitna ala dinika dinil islami min dari dunia ila daril akhirah. Baru kita tutup. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum. Boleh ya, saya kasih tahu. Ada sebagian ulama wa akhiru da'wana, ada wa
akhiru da'wahum, boleh dua-duanya ya. Mau dua-duanya boleh, akhiru da'wana wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pahalanya gede ya. Akhiru da'wahum, akhir dari doa yang diucapkan oleh ahli surga adalah alhamdulillah ya. Mereka dapat nikmat dengan segala macam. Apa saya kasih contoh? Hum wa ashabuhum fi hum wa ashabuhum hum wa ashabuhum fi zilalin alal araiki muttaqilun. Mereka sama-sama merasa bahagia sebab mereka kayak orang pacaran di satu kebun yang begitu rindang. Begitu beres mereka kembali ke tempatnya yang terucap alhamdulillahi rabbil alamin. Hari berat diisi dengan jalan-jalan ke taman safari melihat saudara di sana ya. Begitu pulang alhamdulillahi rabbil alamin. Udah dilaksanain semua? Belum kan ya, saya belum percaya. Pulang dari puncak alhamdulillah, jalan tuh gimana mah bahagia banget Pak. Iya kata lalu goblok. Itu arti akhiru da'wahum alhamdulillah. Nah kalau akhiru da'wana, akhir doa kita ya sekarang alhamdulillah. Saya bisa bulu dan tenaga dawa namanya anugerah Allah. Saya bisa dapat besek karena urusan Allah. Apalagi segera saya amplop ambil dia malam sampai nggak kepakai itu amplop. Duitnya dong yang saya ambil. Semuanya itu alhamdulillahirabbil alamin. Jujur Pak Lurah, saya kalau buka amplop ya nggak tahu dah. Saya belum berani buka kalau Allahumma ya Qadimi ya Hamid ya Mubin biar digedein. Bodoh amat, malaikat kan yang namain. Serius gitu ya. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Rabbul anugerah dan rezeki yang begitu banyak, tolong engkau berikan jaza dan balasan kepada yang itu pasti. Sebagai rasa terima kasih kita sama-sama dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbik fahaddi. Yang pertama tahu siapa? Umi Neng itu. Iya, alhamdulillah ya, nama alhamdulillah. Kalau nggak ngerti, gede amat ya, hebat ah, yang hebat ya Allah, blok. Oke. Mana akhirnya Ka'ab bin Malik ya. Ma'an amallah alayya min ni'matin qad ba'da idh hadanillahu lil Islam. Walaupun aku sempat jadi orang kaya, kebunku di mana-mana, hartaku tidak terhitung, semuanya tidak ada nilai. Yang paling gede nikmat karena aku dapat hidayat masuk ke dalam Islam. Maka kata para ulama harus dijaga ini keislaman kita. Sebab berapa banyak orang keluar dari Islam gara-gara omongan, gara-gara tingkah laku, gara-gara akidah ya. Islam bisa hancur gara-gara salah ngomong. Contohnya apa? Ngeledek sama ngaji.